Sekarang semua toko emas nggak masalah. Oke. Selama Hampir 2 kalinya. berarti saya kan sudah untung 700. Karena kalau dibiarkan harga tanahnya itu bagus karena nanti dibangun rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Star dimanapun Anda berada. Ini sesi ketiga, kami sharing-sharing dengan Pak Agus Piranhamas. Baik Pak Agus, kita lanjutkan lagi. Bertahan 24 tahun, melewati beberapa masa krisis tentunya Pak Agus. Betul. Ya, apalagi kita saat ini 2025 ini lagi gonjang-ganjing antara Amerika dengan Cina. Pemerintah kita juga melakukan efisiensi, jadi 2 kali hantaman Pak Agus. Ya. Hantaman dolar, kemudian hantaman efisiensi. Ya. Dan kemarin 2020 lebih kurang kita kena pandemi. Pandemi malah Pak Agus berjaya teman-teman. Di saat beberapa teman yang lain bangkrut gitu ya. Nah mungkin bisa diceritakan Pak Agus, apa rahasianya sehingga bisa melewati fase-fase ekonomi yang tidak stabil selama 24 tahun ini. Silakan Pak Agus. Coba 3 saja. 1, jaga hartamu dengan emas. Emas. Sebelumnya saya pembeli emas, yaitu emas lokal atau emas cugim. Emas cugim. Sebelumnya. Ya. Setelah perjalanan terus, akhirnya saya menemukan beli emas antam seri lama. Antam seri lama. Jadi saya ke semua toko, kalau sebelumnya saya ke toko yang punya kredibilitas umur 50 tahun. Sekarang semua toko emas nggak masalah. Selama punya antam seri lama. Tahun berapa Pak Agus? 2017, 2018, 2019 banyak. Termasuk lama, Ya, itu. Jaga hartamu dengan emas. Yang kedua, naikkan hartamu dengan properti. Ya. Tapi setelah saya 15 rumah, baru saya terengah-engah. Terengah-engah untuk renovasi. Sekarang saya hanya beli kafling. Ya, makanya beli kafling di Kepanjen. Karena nggak ada maintenance. Betul. Ya, nanti kafling itu pasti naik. Ya, pasti, jelas. Apalagi saya beli di sebelahnya Universitas Raden Rahmat Kepanjen. Ya, otomatis. Oke, terus berikutnya saham. Saya pemain dividen saham. Jadi bukan trading Pak Agus ya. Saham seperti apa? Oh, kita bahas yang pertama dulu Pak Agus. Emas. Berarti antam yang lama. Betul, seri lama. Dan itu ditahan berapa lama Pak Agus? Tahun, 2 tahun, 3 tahun? Sederhana aja. Kemarin saya kan umroh sekeluarga besar gitu. Di saat beli itu 850. Sekarang kan 1.800.000. Saat saya umroh 1.550.000. Hampir 2 kalinya. Saya kan sudah untung 700. Siap. Itu untuk umroh ya? Ya, itu aja untuk umroh sudah. Yang kedua Pak Agus, yang kedua tadi properti. Properti tidak disarankan rumah nih Pak Agus ya, karena maintenance ya. Berarti tanah Pak Agus ya? Tanah teman-teman. Jadi tanah. Apalagi kalau tanahnya terus ditanami, malah tambah-tambah hasilnya Pak Agus ya? Sebaiknya jangan ditanami. Oh gitu, gimana Pak Agus? Dibiarkan, karena tanah kalau dibiarkan harga tanahnya itu bagus karena nanti dibangun rumah. Oh gitu. Iya, karena semakin padat. Gitu. Kalau ditanami? Nanti akarnya jadi untuk rumah tambah kurang bagus. Siap. Kuncinya bukan itu. Kalau untuk lahan harus di cross check di BTN, itu penting. Di cross check supaya tidak double sertifikat. Betul. Itu. Siap. Terus yang terakhir saham. Saham kategori 1. Saham makanan minuman. Atau mall gitu. Terus berikutnya saham transportasi. Terus berikutnya adalah saham untuk kebutuhan rumah tangga. Sehari-hari kebutuhan rumah tangga. Tapi bukan yang makanan. Peralatan, TV, ya, elektronik. Terus berikutnya, yang terpenting berikutnya adalah saham yang kita prediksi saat ini itu hubungannya apa? Contoh, karena gonjang-ganjingnya Perang Dunia Kedua, gonjang-ganjingnya chaos, gonjang-ganjingnya bencana alam. 2, yang nyuplai makanan sama yang ngirim makanan. Nah, sekarang diketik aja, pabrik pertanian yang sudah TBK. Terus berikutnya, perusahaan transportasi laut yang sudah TBK. Sudah, gitu aja. Bagus, cara milih saham selain 4 kriteria tadi ya. Sehari-hari, kemudian sehari-hari dalam hal ini makanan ya, kemudian transportasi, kemudian kebutuhan rumah tangga, dan yang keempat tadi apa Bagus? Yang booming, yang berhubungan dengan sekarang. Nah, selain itu kriteria yang mana Pak Bagus? Mungkin dividennya paling tinggi mungkin? Kalau saya menelaah selalu perusahaan yang kedua. Itu mesti dividen tertinggi. Oh gitu ya, perusahaan kedua. Jadi contoh aja ya, misalkan kita ke
pelabuhan Tanjung Perak. Kita lihat kontainer-kontainer itu. Kita catat. Terus habis itu kita tulis perusahaan A. Nama terbukanya apa. Habis itu terus tak tulis. Pembagian dividen 2025 perusahaan A. Habis itu tak bandingkan pembagian dividen 2023. 23, 2 tahun mundur ke belakang ya. Mundur aja. Nah, begitu. Kalau masih bagus, terus biarkan. Begitu turun sahamnya kita jual Pak Agus ya. Kita jual. Apapun. Tapi kembali lagi gini, ngambil dividen saat bulan puasa. Kalau ada yang mau dijual atau mau beli lagi saat bulan Idul Adha. Jadi menjualnya pas puasa, dividennya pas puasa, diambil, Terus nanti waktu jual atau mau ganti, itu bulan setelah Idul Adha. Kenapa Pak Agus kok begitu? Sederhana, karena saya butuhkan untuk saham itu hanya untuk second pendapatan. Jadi gampangannya saat Hari Raya Idul Fitri sebagai Bank Dunia keluarga yang nggak ada masalah. Jadi untuk mentraktir semua anggota keluarga cukup dari dividen teman-teman. Nah, itu yang menyebabkan penghasilan beliau nggak habis-habis ya, karena uangnya utuh. Dari emas dapat, dari properti dapat, dari dividen dapat. Baik teman-teman sekalian, senang sekali bisa banyak belajar dari guru kita yang satu ini. Semoga beliau diberi kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, sehingga masih tetap bisa ngemong murid-muridnya dan cucu-cucunya. Jadi teman-teman, Pak Agus ini unik, sampai muridnya itu pun bilang, nanti anak saya titipkan, bahkan cucunya itu mau dititipkan ke Pak Agus itu. Maka semoga beliau panjang umur. Baik Pak Agus, terima kasih banyak. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.